Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah hadir dalam pertemuan daring kali ini dengan on time. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melangkah ke bab berikutnya, yaitu ke bab mengenai keteladanan Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Jadi untuk apa sih kita kok disuruh belajar mengenai materi Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi tujuannya nanti setelah kita belajar mengenai materi ini di bab ini, kita nantinya diharapkan bisa mengenal tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin serta memahami dan bisa meneladani sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, wafatnya Rasulullah SAW itu merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Umat Islam kehilangan sosok nabi, guru, dan juga pemimpin yang menjadi teladan dalam segala hal. Nah, di tengah duka itu, umat Islam juga dihadapkan mengenai persoalan yang besar, yaitu mengenai siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Nah, pada masa itu, muncullah perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Sebagian sahabat dari kaum Ansor memiliki pandangan sendiri, sementara sahabat dari kaum Muhajirin pun juga memiliki pertimbangan tersendiri mengenai siapa yang bakal menggantikan Nabi sebagai pemimpin. Bahkan sempat terjadi perdebatan tentang siapa yang paling layak menjadi pemimpin umat Islam. Nah, namun perbedaan ini tidaklah berlangsung lama dan tidak sampai membuat umat Islam itu bermusuhan waktu itu. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu juga menyadari bahwa persatuan umat Islam itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, oleh karena itu mereka menghentikanlah perdebatan itu dan memilih jalan musyawarah untuk mencari keputusan terbaik. Nah, melalui diskusi dan musyawarah itulah akhirnya terpilihlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini pun kemudian menyampaikan pidato yang mana pidato itu bisa menenangkan dan juga mengajak seluruh umat Islam untuk kembali bersatu di dalam Islam. Nah, dari peristiwa inilah lahir para pemimpin yang dikenal sebagai sebutannya yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, kata Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Khulafaur, yang kedua adalah Rasyidin. Yang pertama itu Khulafaur. Khulafaur itu berarti pengganti. Sedangkan Rasyidin itu berarti orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Khulafaur Rasyidin ini adalah para pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW dengan berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga akhlak yang mulia. Nah, jumlah dari Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, kita yang pertama dulu yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ini mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti orang-orang yang selalu membenarkan. Nah, gelar ini diberikan karena beliau ini langsung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dan mempercayainya dikala orang lain atau banyak orang saat itu tidak mempercayai Nabi. Nah, oleh karena itu, karena peristiwa itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini diberi gelar As-Siddiq. Nah, sahabat Abu Bakar terkenal dengan sifatnya yang jujur, setia, dan rela berkorban demi Islam. Bahkan saat awal kepemimpinannya, beliau itu menyelesaikan konflik-konflik dengan kaum Quraisy dan Bani Hashim secara damai. Nah, ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat itu bisa diatasi dengan jalan musyawarah. Jadi tidak dengan perdebatan. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah kedua ini mendapatkan gelar Al-Faruq, artinya mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, Khalifah Umar ini dikenal sebagai sosok yang tegas, adil, dan peduli dengan rakyatnya. Bahkan beliau turun tangan secara langsung dalam membantu rakyatnya yang kesulitan, seperti menjaga kafilah dagang ataupun menolong seorang wanita yang akan melahirkan. Nah, sikap beliau ini mengajarkan kita pentingnya kepedulian sesama dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada
Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah ketiga ini mendapatkan gelar Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, sahabat Utsman ini dikenal sebagai sosok yang lembut, dermawan, kemudian suka membantu umat Islam. Bahkan beliau ini menyumbangkan hartanya untuk kepentingan rakyat, seperti membeli sumur dan tanah untuk kemaslahatan umum dan juga untuk peperangan begitu. Nah, dari Khalifah Utsman ini kita belajar bahwa pentingnya kedermawanan dan juga kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah keempat ini dikenal sebagai khalifah yang cerdas, berani, dan sabar. Rasulullah sendiri ini menyebutkan bahwa Khalifah Ali ini sebagai babul ilm atau pimpuna ilmu. Karena apa? Karena kedalaman ilmu beliau dan juga kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, Khalifah Ali ini mampu menenangkan konflik internal dan mengambil keputusan bijak di masa-masa sulit. Nah, anak-anak dari sahabat Ali ini kita bisa belajar bahwa kecerdasan, kesabaran, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran ini perlu untuk kita tiru, ya kan? Agar kita bisa menerapkannya juga untuk diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena materi ini sudah Ibu jelaskan dan kemarin juga sudah Ibu suruh kalian untuk membaca materinya sebelum kita adakan pertemuan kali ini. Jadi Ibu harap kalian sudah paham mengenai materi yang disampaikan dan yang sudah kalian baca. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, seberapa paham kalian terhadap apa yang kalian belajar dan Ibu jelaskan, kita akan masuk ke sebuah permainan. Kita akan buat game yang mana game itu nanti berisi soal-soal, ya kan, yang bisa kalian jawab. Nanti kalian jawabnya setahu kalian aja, jadi tidak boleh searching di Google maupun tanya ke orang lain. Kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak boleh buka buku, oke? Walaupun daring, tapi tidak boleh buka buku. Jadi setelah ini Ibu akan kirimkan link di grup WA kelas. Nanti kalian silahkan join ke gamenya. Nanti akan muncul siapa yang paling paham dan siapa yang kurang paham, oke? Selamat untuk yang juara 1 ya. Dan yang lainnya jangan kecil hati, semangat terus untuk belajar supaya dalam game-game kayak gini kalian juga bisa juara 1, oke? Nah, sebelum Ibu tutup untuk materi kali ini, yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini dan materi yang kita pelajari adalah bahwa perbedaan pendapat itu tidak harus berujung pada konflik. Solusinya adalah dengan menghadirkan musyawarah dan akhlak yang baik. Itu sangat penting. Dan sifat-sifat dari tokoh-tokoh Rasyidin ini semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Jadi pamit untuk hari ini. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa PR yang tadi Ibu berikan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.